Nyai Roro. Iya, dengan saya. Apa kabar untuk kalian semuanya pada malam ini? Saya seperti Tante Lala. Alhamdulillah baik. Iya. Saya seperti Tante Lala mau mengikuti cara untuk dia mau menampilkan karakter. Kalian sudah lihat kan kebuktian kesuksesan dari seorang Tante Lala? Mana yang di Gorontalo itu? Mana? Mereka bilang buktikan ya. Ada yang bilang buktikan. Sekarang saya buktikan. Tunggu berapa bulan kemudian. Kan sudah bilang, awas. Dia akan naik. Dia akan memiliki banyak harta. Dia akan memiliki segala macam berlian. Dan dia akan mendapatkan sesuatu saham yang besar. Dan dia juga akan membantu semua orang-orang yang lagi kesusahan. Alhamdulillah. Karena dia di jalan Allah yang dia bikin. Alhamdulillah. Papanya ada di sini. Iya ada. Papanya itu lagi tertawa melihat tingkah laku kebodohan dari anaknya. Sekarang Tante Lala lagi dicari-cari orang besar. Iya benar. Presiden akan cari dia. Alhamdulillah. Tunggu. Presiden Amerika akan cari dia. Karena ada sebuah teknik permainan dari antar negara. Mereka akan pakai Tante Lala. Tenang. Untuk masalah pembicaraan ada saya yang akan mengatur mulut-mulutnya itu yang bla 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 segala macam. Saya sudah buktikan Tante Lala dia akan jadi pemegang dan ketua di mana Gorontalo. Karena papanya asal dari sana, dia harus jadi pemegang di Gorontalo. Saya sudah bilang dia akan membantu segala macam orang-orang yang lagi kesusahan. Tapi dia tidak diangkat jadi presiden ya, tidak. Hanya presiden yang akan berlutut padanya. Insya Allah. Tunggu dia habis melahirkan. Sekitar anaknya umur 2 bulan. Ada teknik permainan antar negara. Dan salah satunya akan dipakai oleh Tante Lala. Sebuah berbentuk manajemen. Tapi saya tidak tahu, saya belum melihat ke masa depannya itu. Saya memang bisa melihat, tapi saya tidak bisa untuk melontarkan semuanya. Jangan. Itu masih pribadi dan itu privasi. Jadi kami harus menjaga seperti itu. Insya Allah. Ini sekarang dia mau beli tanah. Sekarang papanya sudah melihat tanah itu. Tanah itu dia akan bangun. Dia akan bangun berupa tempat kos. Dan dia juga akan membangun sebuah masjid. Tapi belum sekarang. Insya Allah. Tapi nanti. Iya. Jadi di sini saya datang hanya untuk menagih mulut-mulut kalian yang selalu bilang, coba buktikan kapan Tante Lala naik. Ada yang di Gorontalo itu. Kenapa saya tidak diundang di Gorontalo? Kenapa di sini ya? Pokoknya ada yang di Gorontalo, ada yang tantang saya coba buktikan. Ada dia masih muda. Dia masih muda. Namanya kalau saya sebutin enggak deh, saya bukan levelnya saya. Dia mau di situ, saya benci sekali sama dia, bukan benci juga. Saya ini sekali dia tantangannya itu, dia bilang coba buktikan. Mana Tante Lala kesuksesannya, mana coba diperlihatkan. Nah, sekarang kalau dia undang saya datang ke Gorontalo, saya akan bilang, "Hei, kamu ya yang bilang-bilang mana buktinya mana? Ini buktinya Tante Lala sekarang lagi naik. Ini baru belum seberapa. Karena dia capek kan? Capek. Karena dia lagi lelah. Ini karena anaknya manja sekali. Tapi ada salah satu yang saya harus bilang. Di sini kalian tidak akan mendapatkan rezeki sebagiannya. Yang bagaimana Anda mampu, kalian harus ikuti ujian.
kalian harus ikuti ujian. Harus itu. Iya harus, tidak. Insyaallah ada orang mampu. Tidak. Insyaallah Saya ada lihat si Tante Lala, saya masih goyah hatinya, pikirannya. Saya buat kacau kalau waktu dia marah sama suaminya. Saya buat kacau. Saya lihat dulu suaminya itu seperti apa. Saya bongkar hatinya supaya hatinya itu marah sama suaminya. Saya lihat suaminya ini apakah benar-benar mencintai Tante Lala atau tidak. Kalau dia mau melantarkan Tante Lala, Tante Lala menikah lagi. Tante Lala menikah lagi, itu yang saya bilang. Tapi saya lihat, saya goyang hatinya Tante Lala supaya marah-marah terus sama suaminya. Itu saya lihat harus ada ujian, tidak bisa. Kalian pikir gampang untuk mendapatkan cara seperti itu? Jangan. Suaminya itu saya bikin supaya Tante Lala marah-marah sama suaminya. Saya lihat kesabaran suaminya itu seperti apa. Kalau dia meninggalkan Tante Lala dan terlantarkan Tante Lala, hidupnya bakalan susah. Dan Tante Lala ini akan menikah lagi. Tapi sekarang ini saya lihat kepada suaminya sabar. Saya juga merasa kasihan di situ, sumpah. Saya merasa kasihan karena saya ngasih ujian hatinya Tante Lala itu, saya obrak-abrik supaya dia benci sekali suaminya. Tapi bagus juga, pintar juga suaminya untuk membujuk rayu sama Tante Lala. Jadi tidak bisa mereka mendapatkan hasil berliannya sama saya itu kalau tidak ada ujian. Jangan dong kalian pikir ini gampang. Tidak, ikuti dulu anjurannya Nyai Roro Kidul. Karena di sini saya mengikuti tantangan dari siapa yang di Gorontalo bilang, coba buktikan mana Tante Lala naik. Sekarang sudah naik, terus kalian apa? Tunggu 2 bulan anaknya. Tidak mungkin 1 bulan dia mau meninggalkan, tidak mungkin. Karena anaknya itu harus dikasih ASI, harus susu ibu. Dan dia harus 1 bulan bersama anaknya. Dia 2 bulan baru dia bisa tinggalkan anaknya. Dan kalian lihat kesuksesannya Tante Lala, Presiden Amerika. Potong lidah saya kalau saya datang lewat alam gaib kalian. Presiden Amerika akan datang membikin suatu pekerjaan berupa saham. Dan dari Indonesia ini akan memakai Tante Lala. Karena Tante Lala orangnya cerdas, otaknya, pikirannya juga cerdas. Dan dia membawa daya tarik yang kuat. Apalagi semua ilmu gaib yang saya berikan kepada anak perempuannya yang ini. Jadi itu. Tapi satu, dia akan bertentangan dengan Alfian. Satu, itu saya sudah bilang, dia akan bertentangan dengan Alfian. Alfian meninggalkan dia 1 kali, saya tutup hatinya supaya dia lupa sama Alfian. Saya bisa. Cuma saya lihat si laki-laki ini sabar dia. Iya, tapi saya coba ombrak-ambrik hatinya supaya Tante Lala itu lebih semakin ganas. Di situ saya ada, mereka bertengkar, kalian lihat, mereka bertengkar itu ada saya. Saya ngelihat, saya bikin supaya Tante Lala itu ombrak-ambrik hatinya itu kacau. Pikirannya jadi kacau, dia nangis. Nah, saya lihat posisi suaminya, dia pergi meninggalkan Tante Lala. Hidupnya bakalan susah dan Tante Lala pasti akan menikah lagi. Tapi saya lihat kesabaran suaminya. Saya merasa, ternyata saya kasih ujian seperti ini, ternyata tidak mudah ya dapat laki-laki seperti Alfian. Tapi kita lihat dulu, saya tidak akan berbasa-basi. Presiden Amerika akan cari yang nama seorang Tante Lala. Dia akan membantu semua umat yang lagi kesusahan. Dia bukan presiden, tidak. Dia jadi perwakilan dari presiden. Tapi tunggu, dia tidak diangkat jadi perwakilan. Dia hanya sebatas menyuarakan isi rakyat dengan sebutan Tante Lala. Dan akan dibentuk suatu pekerjaan manajemen antara Presiden Amerika dan Indonesia itu akan tergabung. Dan ada sesuatu saham yang akan dimiliki Tante Lala ini. Tapi tunggu. Kalian tunggu saja anaknya kalau sudah 2 bulan. Ini perjanjian saya. 2 bulan lihat perkembangan anaknya di usia 2 bulan. Tante Lala bukan cuma di Jakarta, dia akan ke internasional, akan ke luar negeri.
Oke, saya tidak bisa lama-lama di sini. Saya cuma bilang saya mau berikan segala macam apa yang saya beri, tapi itu harus ada ujian. Enak aja kalian mau minta segala macam sama saya terus tidak ada ujian. Jangan. Bisa, Jangan. ujian. Saya Tapi di kasih sini. ringan di ujian, kasih yang terlalu berat. Iya, sumpah. Saya melihat, saya rasa kasihan sama posisi Alfian. Itu segala macam. Tante Lala itu orangnya sebenarnya dia tidak pencemburu. Tidak. Iya. Dia orangnya biasa aja. Dia hanya bikin tertawa sama orang-orang. Dia hatinya luas sama teman-teman. Cuman karena ada saya yang bikin hatinya itu kalau